Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri awliyaihi wa ulamaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat, amma ba'du. Para habaib sadatina al-ajilla al-kurama yang sangat kami muliakan dan kami ta'zimi, baik yang datang dari Hadramaut, dari Tarim, maupun yang datang dari Indonesia, dari berbagai kota, semuanya semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan semoga kita sekalian mendapatkan keberkahannya, khususnya yang menjadi perantara kehadiran kita pada hari ini, pengasuh Pondok Pesantren Allamatud Dunya, yaitu Al-Habib Al-Fadil wa Naslil Afadil Al-Habib Ali bin Hasan Al-Faqih hafizahullahu wa ra'ah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, memberkahi segala urusannya, dan memberkahi Pondok Pesantren Allamatud Dunya serta para santri-santrinya dan jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Segenap para ulama, para masyayikh, para guru, para ajengan yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para bapak pejabat pemerintah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, semuanya baik sipil, TNI, Polri yang sangat kami hormati, segenap para jamaah, para muhibbin, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah banyak kita dengar mutiara-mutiara hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, mimma yunasibu hadzal majlis, yang berkaitan dengan majlis pada hari ini, peringatan haul Allamatid Dunya, seorang yang dijuluki orang alimnya dunia, yaitu Al-Habibul Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih, yang semoga keberkahannya melimpah kepada kita. Banyak tadi kisah-kisah yang sudah kita dengar. Bahkan diriwayatkan beliau ini konon kalau orang masuk ke dalam rumahnya tidak dapat melihat beliau kadang-kadang. Kenapa? Min kasratil kutub al-muhita bihi, dari banyaknya kitab yang bertumpuk-tumpuk di rumahnya, sampai-sampai kadang beliau tidak terlihat, tertutup oleh kitab-kitab itu. Bahkan diriwayatkan beliau ini konon kalau mau ngambil kitab, kitabnya jauh atau di atas, itu beliau naik di atas kitab dan beliau berkata, ana wahid min hadhil kutub, saya adalah salah satu dari kitab-kitab ini. Artinya berarti kalau beliau naik kitab sama dengan kitab di atas kitab. Dari tingginya ilmunya beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Ini tidak sembarang orang bisa seperti ini, hanya orang-orang tertentu. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Mungkin buat kita orang awam itu sesuatu yang aneh, yang muskil dalam hati kita, tapi buat mereka itu sesuatu yang jelas dalilnya.
Ini beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih yang berjuluk Allamatud Dunya, yang sudah banyak kita dengar bagaimana beliau dalam mendalami berbagai ilmu dengan 4 mazhab. Sampai-sampai tadi diceritakan ada ulama-ulama dari luar negeri datang ke Tarim, ke Hadramaut, mau munadharah, mau mendebat ulama-ulama yang ada di Hadramaut, yang ada di Tarim. Mereka sudah sampai di Hadramaut, di Tarim, mereka dirikan kemah-kemah. Mereka sedang persiapan mau mendebat para ulama-ulama Tarim. Maka datang Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ke perkemahan mereka dengan pakaian menyamar seperti seorang petani, seperti orang awam, bukan seperti ulama. Datang kepada mereka, ditanya, kalian datang kemari ini mau apa? Maka dibilang, kami semua rombongan datang ke sini ingin mendebat ulamamu yang ada di Tarim, di Hadramaut, di dalam persoalan ilmu tauhid. Maka Al-Habib Abdurrahman seolah-olah seperti orang yang sedang bertanya, tidak tahu apa-apa. Beliau kemudian tanya, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan kepada ulama-ulama kami di Tarim? Maka kata orang-orang ini, yang ditanya ini ulama-ulama besar, sudahlah kamu tidak usah ikut-ikut, ini persoalan ilmu, kamu tidak mungkin faham. Karena waktu itu memang beliau sedang menyamar seperti seorang petani. Kemudian Al-Habib Abdurrahman terus mendesak, mungkin barangkali saya pernah mendengar penjelasan para ulama-ulama Tarim, ulama-ulama kami yang ada di Tarim, coba engkau sampaikan. Kemudian mereka menyampaikan beberapa, kami akan tanya persoalan ini, kamu tidak mungkin faham. Dijawab oleh Al-Habib Abdurrahman, kalau kalian mau bertanya persoalan ini, disebutkan persoalannya, pertanyaannya, maka ulama kami akan menjawab seperti ini. Disebutkan jawabannya satu persatu. Kalau kalian tanya begini, mereka akan menjawab begini, dalilnya ini. Kalau kalian tanya seperti ini, maka mereka akan menjawab begini, dalilnya begini. Terus sampai semua pertanyaan yang ada di benak mereka itu disampaikan semuanya satu persatu, lengkap dengan jawabannya oleh Al-Habib Abdurrahman Balfaqih. Kemudian Al-Habib Abdurrahman kembali bertanya kepada mereka, setelah kalian tanyakan ini dan jawabannya sudah kalian dapatkan, nanti ganti ulama-ulama kami yang akan bertanya kepada kalian. Lalu disampaikan oleh beliau, kira-kira kalau ulama-ulama kami di Tarim bertanya kepada kalian persoalan ini, apa jawaban kalian? Ditanya lagi, kalau yang ditanya persoalan ini kalian akan jawab apa? Begitu semuanya disampaikan ini, ulama-ulamanya bingung. Lalu satu sama lain saling memandang, kemudian mereka berkata, idza kana hadza khadimul qaum fa kaifa bi ulamaihim. Ini kalau petaninya sudah seperti ini, ulamanya kayak apa kira-kira? Langsung minder ini. Ulama-ulama yang datang dari luar negeri ini minder seketika, mereka tidak jadi datang ke ulama-ulama Tarim, mereka pergi dari Tarim dengan berkat ilmu daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Allamatid Dunya. Ini para hadirin, tujuan hal ini bukan mau bangga-banggaan. Al-Habib Ali bin Hasan ini bukan mau membanggakan, saya cucunya fulan, kami para habaib keturunan fulan, tidak. Tapi lihat bagaimana ilmu itu menjadi hal yang paling utama, dan itu thariqah para sadah. Habaib itu thariqahnya para alawiyin, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa hiya a'malun
khalad an syawaibin wa ilmun wa adabun wa kathratu awradi. Itu thariqahnya para sadah. Pertama adalah amal yang bersih dari penyakit hati, kemudian ilmu, kemudian adab, tata krama, kemudian banyak wirid dan zikir. Itu thariqah kita, bukan bangga-banggaan nasab, ana min sibti fulan wala min dzurriyyati fulan. Tidak. Ketahuilah bahwa sebenarnya nasab itu ada dua. Ada nasab hakiki, ada nasab suri. Nasab hakiki, nasab yang sebenar-benarnya nasab adalah ketika nasab itu ma wasalahu bil iman wa tawafaqat fihi sifatul walad wal walid bil ihsan. Ketika nasab itu sampai dengan dasar keimanan dan ada kecocokan antara sifat, karakter, akhlak seorang anak dengan bapak, seorang cucu dengan kakeknya, sama, walaupun mungkin tidak persis, tapi ada kecocokan akhlaknya, ilmunya, amalnya, maka itu baru nasab yang sebenar-benarnya nasab. Tapi ada nasab yang cuma sekedar gambarnya saja, suriyun, nasab yang cuma surah. Apa itu nasab yang cuma gambar? Ma tabayana fihil awsaf wa tahaqqaqal ikhtilaf. Ketika sifat seorang anak tidak sama dengan bapaknya, ketika nyata perbedaan antara cucu dengan kakeknya, antara keturunan dengan para leluhurnya, itu hanya nasab yang sekedar cuma gambaran saja. Ini nanti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fala ansaba yawma idzin fala ansaba lahum yawma idzin wala yatasaalun. Nanti di akhirat jangan mau ngandalkan nasab, jangan mau ngandalkan nasab, karena itu nanti tidak akan berlaku. Tapi yang berlaku adalah bagaimana kita meneladani para leluhur kita. Karena generasi penerus, para penerus anak cucu itu ada tiga. Yang pertama yang disebut dengan sabik, an-nasu salasatun. Yang pertama sabik, generasi yang mendahului para pendahulunya, anak yang mendahului bapaknya, lebih utama ilmunya, amalnya. Lihat bagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, lihat bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, lihat bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lihat bagaimana Al-Imam Al-Ghazali, lihat bagaimana Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini generasi-generasi yang keilmuannya, kemuliaannya mendahului para leluhurnya. Tapi ada yang kedua, generasi yang lahik, mengikuti, kalaupun tidak persis tapi mau mengikuti, berjalan di atas jalannya. Apa yang diajarkan orang tuanya, apa yang diajarkan kakeknya, itu yang diikuti. Maka yang seperti ini yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian anak keturunannya mengikuti mereka dengan dasar keimanan, maka akan kami ikutkan nanti dengan para leluhurnya, akan diikutkan nanti di surga yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal mau mengikuti para leluhurnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah generasi yang mahik, yang menghapus kemuliaan orang tuanya. Orang tuanya ahli ilmu, anaknya bodoh, tidak mau mondok, tidak mau ngaji. Orang tuanya ahli ibadah, anak keturunannya ahli maksiat. Wal iyadu billahi min dzalik. Ini yang mahik, merusak kemuliaan, merusak keluhuran orang-orang tuanya.
generasi yang seperti ini yang akan terputus dengan kemuliaan para pendahulunya. Para hadirin, ilmu adalah sesuatu yang utama. Kita teringat ucapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kebanggaan itu bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu. Kalau bukan karena ilmu, apa bedanya fulan dengan fulan? Apa bedanya yang Arab, yang Jawa, yang Madura, yang Banjar, yang Bugis, yang Sulawesi, yang Sumatera? Tidak ada bedanya. Annasu min jihati tamthili akfa'u abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u, sama-sama anak keturunan Adam dan Hawa. Kalau tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali tanah yang bercampur dengan air, maka kebanggaan yang hakiki yang sebenarnya ketika seseorang itu memiliki ilmu. Dengan ilmu orang itu akan hidup selama-lamanya. Banyak kisah-kisah para pendahulu yang luar biasa mengambil kemuliaan dengan ilmu, dengan jalur ilmu. Dulu dikisahkan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah dari sahibul maulid, ayahanda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini dulu beliau ketika di awal-awal beliau belajarnya biasa-biasa saja. Suatu saat ini beliau meminang putri dari salah seorang sada, Al-Habib Muhammad bin Qutban. Ketika dilamar anaknya, Al-Habib Muhammad bin Qutban tahu ini Habib Muhammad bin Husain ini keturunan orang besar, tapi sayang kurang semangat menuntut ilmunya. Ditolak lamarannya. Kata Al-Habib Muhammad bin Qutban, saya tidak akan nikahkan anak saya dengan orang yang bodoh. Maka Al-Habib Muhammad bin Husain karena lamarannya ditolak langsung termotivasi. Beliau mondok belajar ilmu bertahun-tahun. Karena kecewa lamarannya ditolak, akhirnya menjadi sebab futuhnya beliau, dan akhirnya beliau menjadi ulama besar, bahkan menjadi muftil haramain, sehingga yang tadinya menolak lamarannya Al-Habib Muhammad bin Qutban duduk di halaqahnya beliau, menjadi muridnya beliau, menjadi santrinya beliau. Barangkali ini memotivasi santri-santri alamatud dunia. Mungkin ada yang mendapat futuh karena sebab lamaran ditolak. Ada contohnya seperti ini. Ya, ada berbagai macam cara. Dulu ada Ibnul Qasim Al-Masri, salah satu perawi dalam Muwatta. Ini beliau ini sudah punya keluarga, punya istri, istrinya lagi hamil. Ketika beliau mendengar di Madinah ada orang besar, ulama besar, yaitu Imamu Daril Hijrah, Imam Malik, maka Ibnu Qasim Al-Masri berkata kepada istrinya yang sedang hamil, saya akan pergi ke Madinah, saya mau belajar kepada Imam Malik. Jika engkau meridai, engkau mengizini, maka saya bisa berangkat dengan tenang. Tapi jika engkau tidak ridha, wahai istriku, maka saat ini juga aku ceraikan baik-baik, aku kembalikan engkau ke orang tuamu. Masya Allah, ada nggak kira-kira yang model begini? Sudah punya istri, masih belajar, dan kalau istrinya enggak ridha, mau diceraikan. Ini taruhan antara istri dengan ilmu. Tapi karena istrinya orang soleh, maka meridhai. Berangkatlah Ibnu Qasim Al-Masri meninggalkan istrinya yang sedang hamil, mondok nyantri kepada Imam Malik. Itu kurang lebih selama 18 tahun, ada riwayat menyebutkan 20 tahun. Itu beliau kalau tidur di depan pintunya Imam Malik, dari takutnya ketinggalan pelajaran. Jadi begitu Imam Malik
terbangun, beliau pun langsung terbangun. Tidak ada satu ilmu yang lepas dari Imam Malik kecuali semuanya beliau ambil. Setelah 18 tahun, konon riwayat menyebutkan 20 tahun, anaknya sudah besar, sudah usia seperti itu. Anaknya ini berangkat haji, berangkat dari Mesir menunaikan ibadah haji, lalu ke Madinah, kepengen tahu, kepengen ketemu sama bapaknya. Umumnya di mana-mana itu wali santri bapak nyari anaknya yang lagi mondok. Ini enggak, anaknya yang nyari bapaknya. Ini luar biasa semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi santri-santri alamatud dunia. Para hadirin sekalian, sebagai penutup terakhir dalam apa yang ingin saya sampaikan ini, saya tidak menceramai para habaib, tapi menceramai diri saya dan yang ada di sini yang selevel dengan saya. Saya ingin sampaikan bagaimana pentingnya sebuah himmah semangat. Orang itu asal mau semangat, insya Allah akan mendapatkan as-saqi baqi. Yang memberi Al-Habib Abdurrahman ilmu adalah Allah, yang juga bisa saja kita diberi ilmu sebagaimana beliau, asal kita mau. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini dulu ada cerita, yang cerita ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau adalah salah seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dan kita dapat keberkahannya. Di antara kisah-kisahnya itu beliau menyampaikan dulu ada seorang darwish. Darwish itu orang Badui, orang yang pakaiannya compang-camping, ya, kemana-mana pergi dia membawa kantongan yang isinya makanan sama minuman. Ini orang Badui, orang kampung, orang gunung, datang ke sebuah desa. Begitu sampai di satu desa, dia dengar di desa ini ada seorang raja. Raja ini punya putri yang sangat cantik. Maka datanglah dia ke istana raja itu dengan tujuan mau melamar anak sang raja. Ini orang Badui, pakaiannya compang-camping, orang gunung. Datang antri di tempat raja, satu persatu tamu ditemui oleh rajanya, sampai pada giliran orang ini. Begitu sampai giliran orang ini, ditanya sama rajanya, kamu datang ke sini punya hajat apa? Dijawab, saya mau melamar putrimu wahai raja. Itu dari kagetnya rajanya langsung pingsan. Ini orang Badui, orang gunung, masa datang-datang mau ngelamar anak saya? Kata rajanya, kamu ini waras apa gimana? Akhirnya karena orang ini terus menerus mengatakan, tidak, saya serius, saya datang mau melamar putrimu. Maka kata rajanya ini ngomong sekedar mujamalah, ya sekedar ngomong saja supaya orang ini segera pergi. Kata raja ini, kamu kan lagi bawa tempat itu kantongan, iya, penuhi dulu kantongan itu dengan emas permata berlian. Kalau sudah, baru kamu bisa datang ke sini ngelamar anak saya. Maharnya putri raja itu tidak murah. Penuhi dulu kantongan plastik yang kamu bawa itu dengan permata berlian. Maka orang ini, baik, saya akan coba. Keluar dia dari tempat raja itu, dia mikir, ini tempatnya intan, tempatnya berlian yang ada di laut. Namanya orang awam, orang desa, orang gunung, pikirannya polos, tapi semangatnya tinggi, kepengen menikah dengan putri raja. Maka dia berangkat ke laut. Begitu sampai di laut, dia ambil tempat seperti mangkok itu ya. Ini air laut diambil sedikit-sedikit, dikuras. Ada orang lewat, ini mau ngapain katanya? Kok ngambil-ngambil air? Saya mau nguras air laut katanya. Wah, dianggap ini orang gila. Ini orang gak waras. Kok air laut mau dikuras? Mana mungkin, tujuannya mau apa?
Kata dia, saya mau mengambil intan permata yang ada di dalam laut ini untuk menjadi mahar mas kawin buat ngelamar putrinya raja. Tapi orang ini semangatnya luar biasa dan dia bersungguh-sungguh. Akhirnya apa? Orang lain pada nganggap orang ini gila, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan hatinya, maka Allah pun memberikan wahyu, malaikat turun kamu, turun ke dalam laut dan kasih komando kepada ikan-ikan yang ada di lautan itu. Turunlah para malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala membisikkan sesuatu kepada ikan-ikan di lautan. Kata para malaikat ini, kira-kira kalau diterjemahkan bahasanya malaikat itu kira-kira kepada ikan-ikan itu, ini di atas ada orang gila lagi mau nguras laut. Ini kalau air laut habis, kalian mati semua, mau hidup di mana? Ini orang lagi cari permata. Wah, akhirnya ikan-ikan pada bingung semua. Ikan yang paling besar, kiainya ikan, ngumpulin santrinya, ceramah. Wahai ikan-ikan di laut, di atas ada orang sedang menguras air laut. Dia sedang mencari permata berlian. Ini kalau air laut habis, kita bisa mati, mau hidup di mana kita? Semua ikan-ikan yang ada di lautan saya instruksikan masing-masing mencari berlian, mencari permata, muntahkan ke darat. Takbir sambil begitu ini ikan-ikan. Akhirnya berangkat semua ini ikan-ikan pada cari permata, cari berlian, dimuntahkan ke daratan. Setelah dimuntahkan ke daratan, diambil satu persatu sama orang ini, dimasukkan kantongnya. Sampai isi kantongnya penuh dengan intan dan berlian. Begitu sudah penuh, dia pulang kembali ke istana raja itu, kemudian bilang, wahai raja, saya sudah bisa memenuhi maharnya putrimu. Loh, mana mungkin, katanya raja, nggak masuk akal. Ini saya bawa. Begitu dilihat sama raja, ini ternyata permata asli, berlian asli. Pingsan lagi ini raja, kaget. Dan akhirnya mau tidak mau, karena sudah janji, maka anaknya, putrinya dinikahkan dengan seorang derwish, seorang badui, orang gunung yang tidak punya apa-apa, tapi karena berkah dari kesungguhan. Inilah himmatur rijal tadukul jibal, man jadda wajad. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jangan khawatir, kita semua yang habaib, yang bukan habaib, semua bisa menjadi orang alim, bisa menjadi orang mulia, asal kita mau bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Pondok Pesantren Alamatud Dunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santrinya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlis salahi wa ahlil khair. Allah anugerahkan kepada mereka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal qalb wal jasad wal ruh, dan mudah-mudahan insyaallah mendapat tetesan keberkahan ilmu dari Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dari pondok pesantren ini Allah Ta'ala lahirkan ulama sulaha amilin rasikhin fil ilmi wal yaqin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Faqih, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah lapangkan rizkinya, Allah berkahi segala urusannya, dan dimudahkan semua urusannya yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama pembangunan pondok pesantren Allamatud Dunya. Mudah-mudahan dan semua yang membantu beliau dalam pelaksanaan haul ini, semuanya yang berkhidmat pada acara ini dan pada pondok pesantren ini, Allah Ta'ala yakunu fi aunihim. Mudah-mudahan karena menolong beliau insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, dijadikan baik segala urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan
akan memberikan keberkahan kepada anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang baik, salihin, salihat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi mawdi'i. Wal afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.